Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun kalian berada, apa kabarnya semuanya? Selamat berjumpa kembali di channel Belajar Berhijrah. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like and share video ini. Selain untuk mendukung channel ini, kita juga bisa beramal jariah. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia itu sendiri. Sebelum masuk ke pembahasan, alangkah lebih baiknya kita bersolawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kali ini tim Belajar Berhijrah akan membawa Alkisah, yaitu kisah tukang kayu yang menemani mayat konglomerat selama 40 hari di alam kubur. Kisah ini bercerita mengenai seorang tukang kayu yang menemani seorang konglomerat di dalam kubur selama 40 hari. Memang hingga saat ini kisah tukang kayu di dalam kubur belum terbukti kebenarannya. Namun, walaupun demikian, kisah ini memiliki makna dan hikmah yang positif untuk kita jadikan pelajaran dan renungan agar senantiasa ada di jalan yang lurus tanpa tertipu kehidupan dunia yang penuh dengan kesenangan sesaat. Berikut kisahnya. Alkisah, seorang konglomerat menulis surat wasiat yang isinya sebagai berikut. Barang siapa yang dapat menjagaku di alam kubur selama 40 hari, setelah aku mati nanti akan kuwarisi separuh dari harta peninggalanku. Lalu ditanyakanlah hal ini kepada anak-anaknya, apakah mereka sanggup menjaganya di alam kubur nanti. Namun anak-anaknya menjawab, "Mana mungkin kami sanggup menjagamu, wahai ayahku, karena pada saat itu ayah pun sudah menjadi mayat." Selang keesokan harinya, dipanggillah seluruh adik-adiknya dan beliau berkata, "Wahai adik-adikku, sanggupkah kalian menjagaku setelah aku mati nanti selama 40 hari di alam kubur? Nanti akan kuberikan setengah daripada hartaku kepada di antara kamu yang sanggup menemaniku di alam kubur nanti." Dan adik-adiknya pun menjawab, "Wahai kakakku, adakah engkau sudah gila? Mana mungkin ada manusia yang sanggup bersama mayat selama itu di dalam tanah?" Lalu dengan sedih konglomerat tersebut memanggil ajudannya untuk mengumumkan penawaran istimewanya itu ke seantero negeri. Singkat cerita, akhirnya sampai jugalah pada saat di mana konglomerat tersebut kembali ke rahmatullah. Kuburnya telah dihiasi dengan megah, laksana sebuah peristirahatan termewah yang pernah ada dengan semua perlengkapannya. Pada waktu yang hampir bersamaan, seorang tukang kayu yang sangat miskin telah mendengar akan wasiat tersebut. Lalu diberitahukannya kepada istri, apakah dia perlu mengambil kesempatan itu, wahai istriku, untuk menjadi kaya raya. Istrinya berkata, "Wahai suamiku, apalah artinya menjaga mayat tersebut selama 40 hari dibandingkan kerjamu ketika menebang kayu di dalam hutan dan bertemu dengan harimau dan hantu penunggu hutan?" Tukang kayu tersebut dengan tergesa-gesa segera datang ke rumah konglomerat tersebut untuk memberitahukannya kepada ahli warisnya akan kesanggupannya. Keesokan harinya dikebumikanlah jenazah sang konglomerat, dan si tukang kayu itu pun ikut turun ke dalam liang lahat bersama kampaknya. Setelah pengantar jenazah meninggalkan area pemakaman, maka datanglah malaikat munkar dan nakir ke dalam kubur tersebut.
Si tukang kayu menyadari siapa yang datang, maka ia segera akan menjauhkan diri dari mayat konglomerat tersebut. Terbesit di pikirannya bahwa sudah tiba saatnya sang konglomerat tersebut akan diinterogasi oleh malaikat Munkar dan Nakir. Akan tetapi apa yang terjadi? Malah sebaliknya. Malaikat Munkar dan Nakir malah menuju ke arahnya dan bertanya, "Apa yang kau lakukan di sini?" "Aku menemani mayat ini selama 40 hari untuk mendapatkan setengah harta warisannya," jawab si tukang kayu. "Harta apa yang kau punya sekarang?" lanjut malaikat Munkar dan Nakir. "Aku cuma memiliki sebatang kapak ini saja untuk mencari rejeki," timpal si tukang kayu. Kemudian malaikat maut bertanya kembali, "Dari mana kau dapatkan kapak ini?" "Aku membelinya," balas si tukang kayu. Lalu pergilah dua malaikat di hari pertama dari dalam kubur tersebut. Hari kedua, malaikat Munkar dan Nakir datang lagi dan bertanya, "Apa yang kau buat dengan kapak ini?" "Aku mendebang pohon untuk dijadikan kayu bakar untuk dijual," sergah tukang kayu. Di hari ketiga ditanya lagi, "Pohon siapa yang kau tebang dengan kapak ini?" "Pohon itu adanya di hutan belantara, jadi tidak ada yang mempunyai," timpal tukang kayu. "Apa kau yakin?" lanjut malaikat. Kemudian mereka menghilang dan datang lagi di hari keempat. Kemudian malaikat Munkar dan Nakir bertanya kembali, "Adakah kau potong pohon tersebut dengan kapak ini dengan ukuran dan beratnya yang sama untuk dijual?" "Aku potong dikira-kira saja. Mana mungkin ukuran bisa sama rata," tegas tukang kayu. Begitu terus yang dilakukan malaikat Munkar dan Nakir, datang dan pergi tak terasa sekarang hingga hari ke-39, dan sudah ditanyakan masih berkisar dengan kapak. Di hari terakhir, yaitu hari ke-40, datang lagi malaikat Munkar dan Nakir sekali lagi bertemu dengan si tukang kayu tersebut. Berkata malaikat Munkar dan Nakir, "Hari ini aku akan kembali bertanya soal kapak ini." Belum sempat malaikat Munkar dan Nakir bertanya, si tukang kayu tersebut malahan dengan segera melarikan diri ke atas dan membuka pintu kubur tersebut. Ternyata di luar sana sudah banyak orang yang menantikan kehadirannya. Namun si tukang kayu tersebut dengan tergesa-gesa keluar dan meninggalkan mereka semua, dan sambil berkata, "Ambillah semua bagian harta wasiat tersebut oleh kalian, karena aku sudah tidak menginginkannya lagi." Sesampai di rumahnya, lalu si istri berkata, "Wahai suamiku, di manakah setengah harta peninggalan konglomerat tersebut?" Maka si tukang kayu menjawab, "Aku sudah tidak menginginkannya lagi. Di dunia ini, harta yang kumiliki padahal cuma semata kapak ini. Tapi malaikat Munkar dan malaikat Nakir sampai 40 hari mereka tanyakan dan persoalkan. Masihlah saja di seputar kapak ini. Bagaimana jadinya kalau hartaku begitu banyak, entah berapa lama dan bagaimana aku menjawabnya?" Maka Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Qiyamah ayat 36 yang artinya, "Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawabannya?" Surat Al-Quran Al-Qiyamah ayat 36. Sabda Rasulullah SAW yang paling kaya ialah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Beliau dikatakan adalah sahabat yang paling terakhir masuk surga karena lama masanya ia digunakan untuk menghisab beliau.
Seperti dari riwayat Aisyah radhiyallahu anhu yang pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Kulihat Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan perlahan-lahan atau merangkak." Hadis riwayat Bukhari. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak akan bergerak tapak kaki anak Adam pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang 5 perkara, yaitu umurnya untuk apa dihabiskannya, masa mudanya kemana dipergunakannya, hartanya dari mana ia memperolehnya dan kemana dibelanjakannya, dan yang terakhir ilmunya sejauh mana diamalkannya." Hadis riwayat Tirmizi. Mari kita sama-sama mencari rezeki yang halal dan yang baik, serta digunakan ke dalam jalan kebenaran atau ke dalam jalan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kisah tukang kayu temani mayat konglomerat selama 40 hari di alam kubur. Dari kisah ini kita rangkum bahwasannya harta yang kita punya di dunia adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Maka dari kisah ini, apabila kita mempunyai harta yang cukup, sedekahkanlah kepada orang-orang yang membutuhkan, karena dari hartamu ada sebagian dari hak orang lain. Saya berharap kita akan kembali lagi di kesempatan yang lain pada channel yang sama dalam membahas tentang dunia Islam lainnya. Buat kalian para penonton setia belajar berhijrah, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, dan tetap selalu dalam keadaan berhijrah. Amin, amin, Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.